Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvrial dengan NIM 12103108. Saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Daftar Pustaka dan Kutipan. Nah, di sini daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas, dan tahun terbit. Adapun unsur-unsur daftar pustaka. Nah, unsur-unsur daftar pustaka tersebut adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku, dan tempat terbit, nama penerbit. Daftar pustaka. Apabila nama penulis terdiri lebih dari satu kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Contohnya, Alvina Utami Ila ditulis dengan Ila Alvina Utami. Nah, yang kedua, apabila penulisan ada dua, maka yang dibalik cukup nama penulis yang pertama. Seperti contoh, Alvina Utami dan Siti Khadijah ditulis Utami Alvina dan Siti Khadijah. Selanjutnya, apabila penulisan lebih dari dua, maka yang ditulis cukup nama penulis yang pertama saja dan diberikan singkatan DKK yang mana artinya dan kawan-kawan. Seperti contoh Alvina, Khadijah, Fajar, dan Frial. Nah, di sini ditulis Alvina DKK. Selanjutnya, apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat dua atau lebih buku yang ditulis oleh penulis yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya dan nama penulis cukup ditulis sekali saja dan selanjutnya diganti dengan garis. Selanjutnya ialah pemisah antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. Lalu setelah unsur nama penulis diakhiri tanda titik. Tahun terbit. Apabila ada dua buku atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama, maka ditulis lebih dulu adalah yang tahun terbitnya paling dulu. Artinya, ditulis tahun terbitnya yang paling pertama. Dan apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis T.T yang artinya tanpa tahun. Selanjutnya judul buku. Judul buku di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah A. Semua huruf di tiap awal kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Lalu jika daftar pustaka diketik menggunakan komputer, maka judul ditulis dengan huruf miring. Yang C, jika ditulis menggunakan tanda atau menggunakan kertas, maka harus diberi garis bawah. Dan yang D, dan pemisahan antara judul buku dengan tahun terbit menggunakan tanda titik. Selanjutnya, tempat terbit. Tempat terbit, menuliskan kota atau tempat penerbitan buku. Dan pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit ialah dengan menggunakan tanda titik 2. Dan selanjutnya nama penerbit. Nama penerbit ini penjelasannya menuliskan nama perusahaan penerbitnya. Dan lalu unsur nama penerbit dituliskan maka harus diakhiri dengan tanda baca berupa titik. Aturan umum dalam penulisan daftar pustaka. Di sini ada 4. Yang pertama, penyusunan daftar pustaka disusun dengan cara alfabet berdasarkan nama belakang penulis. Yang kedua, penulisan daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut. Yang ketiga, daftar pustaka diletakkan di akhir karya ilmiah. Yang keempat, gelar akademik, pangkat, kebangsaan tidak perlu untuk dicantumkan.
Ini adalah contoh dari penulisan daftar pustaka. Di sini ada beberapa contoh, ada 10 contoh daftar. Yang pertama adalah contoh daftar pustaka dari buku struktur penulisannya, nama penulis, nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul buku. Nah, kalian bisa baca selanjutnya dengan sendiri karena ini lumayan banyak juga ya. Ini juga. Jadi sampai 10 deh. Macam-macam cara menulisnya. Berbeda-beda karena tergantung dari kebutuhannya dan dari daftar pustakanya yang diterbitkan. Nah, kita beralih ke kutipan. Kutipan adalah suatu pernyataan yang ditulis berdasarkan buah pikiran, definisi, rumus, dan lain sebagainya yang telah didokumentasikan sebelumnya. Pengertian kesimpulan ditulis sebagai bahan untuk memperkuat argumen atau teori dalam karya ilmiah. Yang mana kutipan ini bisa menguatkan buku kalian dan bisa untuk mencantumkan penguatan-penguatan yang bisa membuat buku kalian lemah. Tujuan kutipan. Nah, di sini ada 3 landasan teori untuk tulisan kita sebagai paham penjelasan, dan yang terakhir bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan di dalamnya, seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Kutipan terbagi menjadi 2, yaitu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya pada format APA, dan kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan tanpa pengarang dan tahun penerbit tanpa menulis halaman karya yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang mengambil inti sarinya saja tanpa mengurangi makna sebesar-besarnya dalam kalimat yang ada. Jadi, untuk menuliskan kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan sesuatu pendapat atau menuliskan inti sarinya saja dengan gaya bahasa kita sendiri, sekreatif mungkin. Nah, yang selanjutnya cara mengutip kutipan langsung. Nah, di sini ada 2 bagian. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris itu ada 4 cara. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Yang C, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang D, setelah kutipan jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Sedangkan kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih juga ada 4. Yang A, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Sedangkan yang B, jarak antara baris kutipan adalah 1 spasi saja. Yang C, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Sebaliknya ya, yang sebaliknya dari yang pertama tadi. Dan yang D, setelah kutipan jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Cara mengutip kutipan tidak langsung. Ada 4.
Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, yang 4, setelah kutipan jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipannya. Nah, adapun prinsip-prinsip kutipan. Prinsip-prinsip kutipan ada 3. Dilarang mengubah kata, jangan memperbaiki kesalahan, dan jangan menghilangkan kalimat tertentu. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.